Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Jadilah Pendengar yang Baik. Saudara-saudara, saya mengamati dunia di mana kita hidup adalah dunia yang di dalamnya banyak orang ingin didengar. Kenapa saudara? Karena pada dasarnya ada banyak orang yang kecenderungannya hanya mau berbicara dan mau didengar. Kerjaannya ngomong dan omongannya ingin didengar. Bahkan saudara, ada banyak orang yang hidup di hari ini yang kecenderungannya hanya memaksakan kehendaknya sendiri, sehingga sulit bagi dirinya untuk mendengar orang lain, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Nah saudara, ini yang berbahaya. Banyak ngomong, banyak berbicara, ingin didengar perkataannya, lalu mereka lupa diri sehingga tidak lagi mendengar perkataan orang, bahkan mungkin sudah tidak peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau saya perhatikan, jika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kelak nanti kita akan menjadi orang-orang yang egois, yang mau hanya orang lain yang mendengarkan apa yang kita mau sampaikan. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam diri kita, saudara. Jangan banyak berbicara, jangan hanya ingin didengar perkataannya, tetapi pagi ini firman Tuhan akan mengajar kita tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik. Yakobus mencatat dengan jelas, jangan banyak berbicara, jangan banyak ngomong, tetapi banyak mendengar. Sedikit berbicara, tapi banyak mendengar. Nah, pertanyaannya bagi kita pagi ini adalah, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik? Bagaimana kita bisa mengembangkan kebiasaan mendengar daripada kita banyak berbicara? Saya menulis saudara ada 5 hal sederhana bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama adalah ingat Tuhan juga mendengar. Ayat yang tadi saya baca dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Bapak Ibu, kalau Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan langit bumi saja mau mendengar keluhan kita, mau mendengar apa yang kita alami, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mendengar, banyak mendengar, bukan hanya banyak berbicara. Ini alasan pertama bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Ingat, kita punya Allah yang suka mendengar. Lalu yang kedua saudara, bagaimana menjadi pendengar yang baik? Yang kedua, karena kita punya Allah yang mengenal pribadi kita. Saudara, Yesus Kristus yang saya sembah, Yesus Kristus yang adalah Allah yang kita puji dan kita tinggikan, Dia mengenal keadaanmu, Dia mengerti kelemahanmu, Dia mengenal seringkali mungkin hidup kita tidak stabil, Allah mungkin mengenal hidup kita banyak kebutuhan, Allah mengenal sedalam-dalamnya kehidupan kita. Karena itu saudara, kita perlu banyak mendengar karena Allah mengenal kita. Bapak Ibu, kalau saya dikenal sama orang tahu siapa saya, orang tahu kedalaman hidup saya, maka saya perlu nasihat orang itu, saya perlu pandangan orang itu, dan yang harus saya lakukan adalah saya banyak mendengar. Demikian juga bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Ingat, Tuhan saja mau mendengar. Yang kedua, kita punya Allah yang mengenal pribadi kita. Lalu yang ketiga saudara, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik? Ingat bahwa hidup kita itu ada di dalam bahaya. Waktu kita hidup di dalam dunia ini saudara, Alkitab berkata kita seperti domba di tengah serigala.
Alkitab juga mencatat kita di tengah-tengah dunia yang sedang digoncangkan. Alkitab juga menulis kita sedang berada di dunia yang sedang menuju kehancuran. Bapak Ibu, hidup kita ini sedang dalam bahaya. Karena itu kita harus banyak mendengar perintah Allah, banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengar suara Tuhan, supaya kita terlepas dari bahaya. Yang keempat, saudara, bagaimana menjadi pendengar yang baik? Yang keempat, kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia ini kita memiliki banyak tugas. Apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Tugas kita menjadi saksi. Tugas kita memenangkan jiwa. Tugas kita adalah berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Tugas kita banyak dalam dunia ini. Karena itu kita perlu mendengar perintah Tuhan kita. Kita perlu banyak mendengar sabda firman Allah. Kita perlu mendengar apa yang harus kita lakukan. Dan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Yang kelima, saudara, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik? Yang kelima, ingat, ada rancangan indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu jangan banyak berkomentar, jangan banyak bersungut-sungut, tapi banyak mendengar firman Allah. Dan firman itu yang akan menuntun kita kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Selamat pagi keluargaku, banyak mendengar dan terimalah berkat Tuhan yang luar biasa. Shalom.